على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap hadis-hadis sahih yang diambil dari kitab Shiyam, dari kitab Umdatul Ahkam, yang kita iringi dengan faedah-faedah yang disampaikan oleh Syekh Abu Muhammad Abdul Hamid Az-Zu'quri Al-Hajuri waffaqahullah, dari kitab Fathus Salam Bimuhimmati Ahkam Shiyam. Sekarang kita masuki hadis yang ke-11, yang ke-10 hafal, ke-10. Paham ya? Ke-10 sudah kita baca tadi, ke-10, sekarang ke-10 dulu. Kita akan masuki hadis yang ke-10, yaitu hadis seputar apa? Kapan kita harus membayar hutang puasa Ramadan? Kapan kita harus membayar hutang puasa Ramadan? Apakah diharuskan setelah Ramadan langsung dibayar, langsung di barakallahu fikum sahur puasanya tadi itu, atau boleh ditunda sampai Sya'ban? Kita lihat hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati' an aqdiya illa fi Sya'ban. Masyaallah, ini dalilnya nas ya. Dalilnya nas banget mengenai apa? Bolehnya ditunda pembayaran hutang Ramadan, puasa Ramadan. Hadisnya ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Kita artikan dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, dahulu Rasulullah SAW, beliau berkata, Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dulu aku punya hutang puasa pada puasa Ramadan. Jadi Aisyah ummul mukminin punya hutang puasa, dan aku tidak mampu atau tidak bisa untuk mengqadha'nya sampai datang bulan Sya'ban. Paham ya? Kecuali di bulan Sya'ban. Jadi waktu itu Aisyah ummul mukminin punya hutang puasa. Beliau tidak bisa menyaurnya, tidak bisa membayar hutang tadi itu, tidak bisa mengqadha'nya kecuali di bulan Sya'ban. Berarti penundaannya panjang banget, tidak masalah. Intinya jangan sampai datang Ramadan yang berikutnya itu. Paham ya? Nah, untuk masalah penundaan tidak ada iskal ya. Boleh-boleh saja, karena para ulama telah menjelaskan bahwasannya untuk mengqadha'nya itu bukan fauriyah. Fauriyah itu maksudnya diqadha' langsung gitu loh ya. Bukan. Tapi apa? Boleh tunda. Boleh tunda bahkan sampai Sya'ban, tapi enggak boleh menunda sampai Ramadan yang berikutnya. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat faedah-faedahnya. Kenapa sebabnya waktu itu Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha tidak bisa mengqadha' kecuali di bulan Sya'ban? Nah, disebutkan oleh riwayat Muslim, asy-syughul bi Rasulillah SAW, karena sibuk dengan Rasulullah SAW. Kemudian timbul pertanyaan, bukankah istri Rasulullah itu banyak? Bukankah istri Rasulullah itu ada 9 kurang lebihnya? Nah, bukankah Rasulullah itu punya istri lain selain Aisyah? Tapi kenapa kalau Aisyah enggak sempat gitu loh? Enggak sempat, barakallahu fikum, mengqadha' puasanya kecuali di bulan Sya'ban. Para ulama telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Hamid waffaqahullah, barakallahu fikum. Disebutkan bahwasanya sebabnya kenapa? Ya karena mungkin ada penghalang-penghalang yang lain, kadang haid atau kadang ada udzur yang lain seperti itu ya. Bukan berarti barakallahu fikum istri beliau hanya Aisyah saja, bahkan istri beliau itu kan barakallahu fikum ma'rufnya dalam hadis itu kan 9 itu ya. Tapi bukan berarti hanya Aisyah saja gitu loh ya. Adapun alasannya kenapa kok tidak bisa mengqadha kecuali hanya di bulan Sya'ban, barakallahu fikum.
Disebutkan di sini qauluhu kana yakunu alayya shaum min Ramadan. Dahulu aku punya hutang puasa nih, puasa di bulan Ramadan, ay li fitriha fi Ramadan lil haid wa ghairihi, ya kan? Nah, dikarenakan bukannya beliau Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Ramadan tersebut karena haid atau karena yang lainnya. Paham ya? Jadi bukannya itu karena barakallahu fikum ada udzur yang syar'i, bahkan wajib. Kalau seorang wanita haid atau nifas di bulan Ramadan bukan hanya perkara yang boleh aja, wajib bukan. Karena kalau dia tetap walaupun kuat dia tetap melanjutkan puasanya, batal puasanya. Paham ya? Nah, itu bedanya kan sudah kita lewati kemarin kan, ada udzur yang sifatnya barakallahu fikum boleh atau mustahab, ada udzur yang wajib. Maksudnya wajib dia batalkan. Seperti haid, nifas, wajib dia. Paham ya? Adapun udzur yang boleh seperti apa? Safar, sakit. Kalaupun dia sakit, kalaupun dia safar, kalau kuat puasa ya enggak masalah. Paham ya? Tapi kalau haid atau nifas, kuat enggak kuat harus batal. Bisa dipahami ya? Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Mas'alatun nahya a'dzarul fitr. Diulang lagi di sini. Apa itu udzur-udzur alasan-alasan berbuka? Kita untuk membahas ini ada dua cabang, dua rincian. Pertama, perempuan dulu. Wa binisbati linisa yajibul fitr. Dinisbahkan kepada wanita, ditinjau dari barakallahu fikum wanita dulu, yajibul fitr, wajib berbuka lil haid. Wajib berbuka lil haid bagi perempuan yang haid. Wan nufasa, para wanita yang sedang nifas. Wa yajuzu al fitr, dan boleh berbuka lil murdi', seorang wanita yang lagi menyusui. Boleh dia. Tapi kalau dia kuat puasa ya enggak masalah, afdal. Tapi itu bolehnya boleh. Wal hubla, hubla itu hamil. Paham ya? Kalau dia kuat tahan, tidak ada pengaruh dengan bayi yang dia kandung misalkan barakallahu fik, puasa afdal. Tapi kalau seandainya dia batalkan berbuka, tidak ada larangan. Paham ya? Wal maridah, seorang wanita yang sakit sama. Wal musafirah, seorang wanita yang safar sama. Paham ya? Jadi ada dua barakallahu fikum dua rincian untuk perempuan. Kalau itu adalah haid atau nifas wajib buka. Kalau itu karena menyusui atau karena hamil atau karena sakit atau karena safar, maka boleh berbuka. Bukan wajib. Paham? Itu kalau wanita. Kalau laki-laki, wa yajuzu lirrajul al-fitr min udril marad wa udril safar. Dua ini. Dan diperbolehkan bagi seorang lelaki berbuka dikarenakan udzur sakit dan udzur safar. Paham ya? Boleh. Kalau seandainya dia kuat dalam kondisi dia sakit atau safar, kuat berpuasa bagaimana? Afdal enggak? Afdal. Ingat-ingat kaidahnya ya. Akhdul azimah aula min akhdir rukhsah. Itu kaidahnya. Akhdul azimah aula min akhdir rukhsah. Mengambil suatu amalan yang berat padahal ya, dia dapat rukhsah tapi dia mengambil amalan yang berat tadi dan dia mampu, itu lebih aula, lebih afdal daripada mengambil keringanan. Walaupun kalau seandainya dia mengambil keringanan, berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Bisa dipahami ya? Naam. Berikutnya, mas'alatun man aftara li'udrin fi Ramadan fa 'alaihi al-qada. Sekarang orang yang berbuka dikarenakan udzur, dikarenakan udzurnya alasannya bukan sengaja tapi karena ada udzur. Naam. Di bulan Ramadan maka wajib dia mengqadha'nya. Kalau puasa memang ada qadha'nya. Kalau salat enggak ada, ya ingat-ingat ya. Kalau salat enggak ada, sudah kita lewati hadisnya. Nam kunna nu'maru fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qadha'is shaum wa lam nu'mar bi qadha'is shalah. Dahulu kami, kata Aisyah radhiyallahu anha, diperintahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha' apa? Untuk mengqadha' puasa, dan kita tidak diperintahkan untuk mengqadha' apa? Salat. Jadi kalau puasa qadha, kalau salat bukan qadha, tapi menunaikan ada namanya. Adaun. Paham ya? Menunaikan salat. Paham ya? Ada dua keadaan, kalau posisi dia sadar, posisi dia barakallahu fikum, tidak tertidur atau posisi dia tidak lupa, maka tepat pada waktunya. Paham ya? Tapi kalau posisi dia tertidur atau lupa, kapan dia bangun, kapan dia sadar, langsung dia menunaikannya. Paham ya? Bukan mengqadha. Mengqadha hanya untuk puasa saja. Kita lihat sini barakallahu fikum, idza kana 'alal insani fitrun bir Ramadan, apabila seseorang itu buka di bulan Ramadan, fa yaqdiyah min ayyamin ukhra, maka hendaknya dia mengqadha di hari-hari yang lain. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala,
faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau safar, maka hendaknya dia mengganti di hari-hari yang lain. Untuk masalah menggantinya apa? Boleh ditunda sampai bulan apa? Sya'ban. Naam. Masalah permasalahannya sekarang ketika mengganti hutang, taruhlah dia hutang 10 hari. Apakah harus urut menggantinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atau boleh diselang-seling. Tahu selang-seling ya? Selang-seling dalam artian sehari puasa, sehari enggak, misalkan, atau dibikin Senin Kamis, intinya jumlahnya 10. Intinya jumlahnya berapa? 10 misalkan, atau harus beruntun 10 hari itu full gitu. Itu pertanyaannya. Itu pembahasannya. Mas'alatun at-tatabu' fi qada'is siyam. Nah, at-tatabu' yaitu beruntun, berturut-turut di dalam apa? Mengqada' puasa. Kita lihat bagaimana hukumnya, bagaimana rinciannya. Dhahabal ulama ila jawazi qada'ihi mutafarriqan aw mutatabi'an, masyaallah. Para ulama berpendapat bahwasanya bolehnya mengqada' puasa secara terpisah-pisah. Boleh pula secara urut, beruntun, langsungan. Paham ya? Contohnya dia hutang 5 hari, langsung 5 hari itu full. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah itu. Berarti itu beruntun, tatabu'. Paham ya? Boleh juga mutafarriqan. Mutafarriqan itu terpisah-pisah. Paham ya? Selang-seling. Taruhlah dia inginnya, pengennya tak qada biar enggak terlalu berat dengan apa? Dengan sistem puasa Senin Kamis misalkan. Ya udah Senin, Kamis, Senin, selesai. Paham ya? Jadi itu masalah mengqadanya boleh beruntun langsung, boleh apa? Terpisah-pisah alias selang-seling. Bisa dipahami ya? Naam. Berikutnya barakallahu fikum, kata beliau di sini, wa hadza qaulu jamaahirihim, dan ini termasuk ucapan atau pendapat jumhur ahlul ilm, para ulama. Wa syadda Dawud adz-Dzahiri. Ini Dawud adz-Dzahiri ini dikenal dengan kelompok Dzahiriyah, pengikut-pengikutnya dikenal dengan Dzahiriyah. Seringnya berlandaskan dengan dzahir hadis atau dzahir dalil. Cuman memang kadang-kala benar juga. Tapi kalau para ulama di sana merinci, menjelaskan, ya tentunya kita harus apa? Membutuhkan rincian dan penjelasan yang lebih akurat dan tepat. Nah, Dawud adz-Dzahiri wa man ilahi, dan orang-orang yang bersama dia syadz, itu ganjil pendapatnya. Mengatakan fa'aujabu 'alai tatabu', wajib beruntun. Wajib langsungan. Wajib berurutan. Paham ya? Seperti itu, na'am. Itu pendapatnya Dawud adz-Dzahiri. Na'am. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Mas'alatun al-fawriyah fi qada'is siyam. Permasalahan yang baru yaitu fawriyah fi qada'is siyam. Fawriyah itu langsungan. Apakah harus langsungan dalam mengqada' puasa ini? Apakah harus langsungan atau boleh tunda? Itu pembahasannya ya. Sudah kami jelaskan di permulaan tadi, ana sudah menjelaskan bahwasanya tidak harus apa? Langsungan, boleh tunda sampai bulan Sya'ban. Intinya jangan sampai masuk Ramadan yang berikutnya. Dan seringnya kalau orang tidak bersegera untuk menunaikan berat, ya enggak? Nah, coba kalau dia jaraknya tidak jauh dengan Ramadan, dia segera mengqada, itu ringan. Tapi kalau udah berbulan-bulan baru dia mengqadanya, berat biasanya. Bahkan kadang orang lupa. Makanya kalau dalam amalan seperti ini jangan ditunda-tunda. Badirul bil a'mali fitanan. Segeralah kalian untuk beramal sebelum datang ujian, sebelum datang fitnah. Kadang orang diuji kan, sakit, safar, atau ada keperluan sehingga tertunda, ujung-ujungnya apa? Sudah masuk Ramadan berikutnya dia belum bayar, kan itu. Paham ya? Nah, jadi kalau punya hutang ya segera dikondisikan, segera tunaikan, karena ini hak Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi kalau dalam qiyas, nanti disebutkan hadisnya, itu manakala hak manusia aja hutang, itu aja kalau dia mati wajib ditunaikan, apalagi hak Allah Subhanahu wa taala. Lebih berhak untuk ditunaikan, itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fi, kita lihat. Al-fawriyah fi qada'is siyam, dikerjakan secara langsung dalam mengqada' siyam. Apakah harus gitu loh. Itu fawriyah itu maksudnya dikerjakan langsung tanpa tenggang waktu. Tanpa penundaan, namanya fawriyah namanya. Aqwalu jamaahir ahlul ilm. Jadi sekarang pendapat-pendapat jumhur ahlul ilm ala jawazi ta'khiril qada' ila Sya'ban. Pendapat jumhur ahlul ilm, yaitu mayoritas ahlul ilm, mengatakan boleh menunda mengqada' Ramadan atau mengqada' puasa Ramadan sampai Sya'ban. Paham ya? Naam. Li'anal qada' laisa 'alal fawr, karena mengqada' itu tidak apa? Tidak, barakallahu fikum, dalam keadaan fawr, harus dikerjakan langsung. Paham ya? Boleh ditunda, itu maksudnya. Bukan 'alal fawriyah ya,
tapi apa? Boleh ditunda. Yang berbeda pendapat dalam hal ini siapa? Dawud Adz-Dzahiri. Wa dzahaba Dawud wa man ilaihi ila annahu yajibu alaihi an yasum min al-yaum ats-tsani min ayyam Syawal. Ini. Dawud Adz-Dzahiri dan orang-orang yang bersamanya berpendapat bahwasanya wajib dia berpuasa mengqadha di hari kedua langsung. 2 Syawal. Langsungan. Jadi kalau dia punya hutang 15 hari ya langsung di 2 Syawal langsung mengqadha langsung gitu loh. Ini pendapat Dawud Adz-Dzahiri tapi marjuh, lemah pendapatnya ya. Karena apa? Karena sangat kuat sekali tadi ya. Dalil Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwasanya beliau tidak sempat mengqadha kecuali apa di bulan Sya'ban. Berarti menunjukkan boleh ditunda, boleh diakhirkan. Cuman diingat-ingat itu aja udah. Paham ya? Karena kadang orang kan lupa. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita baca kalamnya Ibnu Qudamah di situ. Qala al-Imam Ibnu Qudamah fil Mughni. Kalau antum jumpai artikel Al-Mughni, kalau disebutkan dalam masalah fikih seperti ini namanya Al-Mughni dalam masalah fikih. Paham ya? Tapi kalau di dalam masalah nahwu, qala Ibnu Hisham fil Mughni itu Mughni Labib. Beda lagi ya. Itu Mughni Labib. Nah, barakallahu fikum yang berisikan tentang apa? Tentang penjelasan lafaz-lafaz Arab. Paham ya? Mengenai huruf jar itu maknanya apa saja, fi itu memiliki apa makna, ba apa maknanya apa saja, itu dalam Mughni Labib. Tapi kalau Al-Mughni, qala laqil Mughni Ibnu Qudamah, berarti Al-Mughni dalam masalah fikih. Naam. Apa kata beliau? Wa jumlatu dzalik, kesimpulannya secara global, anna man alaihi shauman min Ramadan, bahwasanya barang siapa yang punya hutang puasa Ramadan falahu ta'khiruhu, maka boleh bagi dia menundanya malam yadkhul Ramadan akhar, selama tidak masuk atau selama belum masuk Ramadan yang berikutnya. Paham ya? Boleh menunda, menggantikannya selama belum masuk Ramadan yang berikutnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Jadi selama belum masuk Ramadan berikutnya silahkan tafadhol. Mau Safar, Sya'ban, Dzulqa'dah, Dzulhijjah silahkan tafadhol. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Yang jelas enggak boleh mengqadha'nya ketika apa? Ketika 10 Dzulhijjah. Ya, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, paham ya? Kemudian 13 Dzulhijjah. Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Mengqadha'nya enggak boleh pada 10 Dzulhijjah. Oh ya, atau 11 Dzulhijjah, 12, 13 Dzulhijjah. Kenapa enggak boleh? Karena bertepatan dengan Idul Adha. Idul Adha. Enggak boleh kalau Id enggak boleh berpuasa. Paham ya? Kalau Id enggak boleh berpuasa bertepatan Idul Adha. Naam, kemudian ayam tasyrik juga enggak boleh berpuasa. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum. Lima rawat Aisyah radhiyallahu anha, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana yakunu alayya shiyam min syahr Ramadan, fama aqdi hatta yaji'a Sya'ban, muttafaqun alaih. Dahulu aku punya hutang puasa Ramadan, maka aku tidak bisa mengqadha'nya sampai datang bulan Sya'ban. Muttafaqun alaih. Ini jelas sekali ya insyaallah ya. Jadi boleh menunda pembayaran, boleh menunda mengqadha' puasa Ramadan yang dia awalnya berhutang tadi itu, ditunda sampai bulan Sya'ban, itu boleh. Jangan sampai masuk Ramadan yang berikutnya. Paham ya? Karena yang namanya ummahat, para ibu, para akhwat, misalkan kadang apa? Setiap setahun kan ada juga yang ada setiap setahun melahirkan itu ya. Kadang hutangnya ketika Ramadan dia lagi menyusui, misalkan hutang sebulan. Paham ya? Sebulan kan berat. Iya. Kemudian nanti ketika datang berikutnya dia baru membayar, baru dapat 15, sudah Ramadan lagi semampunya. Para ulama telah menjelaskan kalau memang kebiasaan wanita tersebut seperti itu, kondisinya setiap tahun mungkin dalam kondisi lagi nifas atau dalam kondisi lagi hamil atau dalam kondisi menyusui misalkan semampunya. Fattaqullaha masata'tum. Jadi enggak perlu bayar fidyah, semampunya. Ikhwani fid din, azzan wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Wala yajuzu lahu ta'khiru al-qada' ila Ramadan akhar min ghairi udhrin. Penting, dan enggak diperbolehkan menunda mengqadha' puasa Ramadan sampai Ramadan yang berikutnya, Ramadan yang lain tanpa udzur. Berarti kalau ada udzur boleh. Seperti para wanita yang disebutkan tadi itu. Kadang-kadang kan perempuan, para akhwat, para ummahat, taruhlah dia subur lah taruhlah ya. Setiap tahun melahirkan misalkan. Paham ya? Kemudian dalam kondisi ketika puasa lagi menyusui, kadang lagi dalam kondisi nifas atau dalam kondisi hamil, itu kan berarti kan utangnya bertumpuk-tumpuk. Dan kalau seandainya dia mau membayar pun atau mengqadha' berat langsungan. Paham ya? Nah, kalau seperti itu tidak ada larangan. Nah, li'anna Aisyah radhiyallahu anha lam tu'akhirhu ila dzalik. Dikarenakan Aisyah radhiyallahu anha tidak menunda sampai Ramadan berikutnya, tapi sampai bulan apa tadi?
Sya'ban. Walau amkanaha la akharathu. Kalau seandainya diperbolehkan, saya beliau akan menundanya. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa li anna shauma ibadatun mutakarrirah. Dikarenakan juga puasa itu ibadah yang terulang-ulang. Dalam setahun berapa kali puasa Ramadan? Bulan Ramadan saja, sekali saja. Falam yajuz ta'khirul aula 'anis tsaniyah. Maka enggak diperbolehkan menunda yang pertama sampai masuk yang kedua. Kas-shalawatil mafruḍah, seperti salat 5 waktu, salat wajib. Antum salat zuhur ditunda lagi sampai besok zuhur, boleh? Boleh? Enggak boleh. Paham ya? Enggak boleh. Nah, karena itu perkara yang wajib, ditunaikan di waktu itu juga. Paham ya? Seperti itu, na'am. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Pembahasan berikutnya seputar orang yang sakit tapi sakitnya itu kronis. Paham ya? Kronis itu sakit yang parah. Dan secara prediksi manusia tidak memungkinkan untuk disembuhkan. Paham ya? Itu istilah prediksi ya. Nah, dari perkiraan aja ya. Dengan seizin Allah Ta'ala kadang sembuh juga, tapi ini secara prediksi. Kita lihat sini. Mas'alatun al-marid maradan muzminan. Itu orang yang sakit dengan penyakit yang kronis. Penyakit yang berbahaya. Fahal yasqut anhu shaum, apakah gugur kewajiban berpuasa? Am alaihil fidyah, ataukah dia wajib bayar fidyah? Orang yang sakit tapi sakitnya kronis, bahaya sakitnya, parah, tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Apakah gugur kewajiban puasanya? Kemudian apakah barakallahu fikum wajib bayar fidyah? Paham ya? Apakah wajib bayar fidyah, itu pertanyaannya ya. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Abdul Hamid wafaqahu as-shaumu la yasqut illa 'alal marid al-muzmin alladzi la yurjabur. Penting ini. Puasa, kewajiban berpuasa tidak gugur kecuali pada orang yang sakitnya kronis, sakitnya parah, yang la yurjabur, yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Paham ya? Yang tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya. Berarti kalau masih bisa diharapkan kesembuhannya, berarti hukumnya lain. Jadi pahami? Nah, ini maksudnya orang yang sakitnya parah, kronis, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya secara prediksi manusia. Terkapar lah, taruhlah di kasur terus misalkan ya. Atau contoh yang lain misalkan stroke yang parah misalkan, paham ya? Seperti itu. Bagaimana? Walaisa 'ala ahli qada, keluarganya tidak perlu mengqadha kalau seperti ini. Kalau penyakit yang kronis yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, nah barakallahu fik, itu gugur kewajiban puasa dan keluarganya tidak perlu mengqadha. Terus bayar fidyah atau tidak? Nah, kita lihat. Liqouli ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak perlu mengqadha, kenapa? Dikarenakan perkataan Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Ta'ala membebani suatu jiwa kecuali yang dia upayakan, yang dia mampu. Walaisa 'alaihi fidyah. Walaisa 'alaihi fidyah 'ala sahih. Ini penting nih ya. Jadi setelah ini enggak ada pertanyaan lagi. Bayar fidyah Ustaz? Enggak ada. Ini lihat ini, pendapat yang sahih dan ini yang kuat insyaallah ya. Dan tidak perlu bayar fidyah menurut pendapat yang sahih. Orang yang sakit mau tua atau muda, kecil, besar, kalau sakitnya kronis, yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, dia gugur kewajiban puasa, keluarganya enggak perlu mengqadha dan dia tidak perlu bayar fidyah. Itu poin ini penting. Jangan sampai bingung ya. Wa hadza huwa sahih, ini pendapat yang sahih. Li'annal fidyah, karena fidyah, pembayaran fidyah itu mansukhah, dihapus. Dengan mana? Biqaulina ta'ala, dengan perkataan Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya berpuasa. Di awal permulaan dulu kan kalau mau puasa silakan tafadhol, kalau enggak puasa bayar fidyah. Ternyata dihapus di sini. Paham ya? Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sedang sakit atau safar maka menggantikan di hari-hari yang lain. Jadi kesimpulannya paham kesimpulannya? Coba kesimpulannya apa? Kesimpulannya, orang yang sakit parah, kronis, yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, apakah gugur kewajiban puasanya? Gugur. Bayar fidyah atau tidak? Tidak perlu. Keluarganya mengqadha enggak? Enggak juga. 3 poin. Gugur puasanya, keluarganya enggak perlu mengqadha dan tidak perlu bayar fidyah. Dah, itu kesimpulannya udah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi dilihat. Ya kalau pikun dalam kondisi dia memang barakallahu fikum tidak terkontrol lagi, dalam artian istilahnya seperti orang yang sakit yang parah atau semisal, dikiaskan bisa. Ya na'am. Kalau pikunnya sampai seperti orang gila, itu nanti masuk dalam apa? 3 orang yang diangkat catatan amalannya.
Seorang anak kecil sampai dewasa, orang yang tidur sampai dia sadar, ya kan? Orang yang pingsan sampai dia sadar. Paham ya? Seperti itu. Nah. Jadi itu nanti masuknya dalam kategori itu. Orang gila misalkan, orang gila, puasa yang enggak diterima puasanya. Sampai dia sadar, sembuh. Paham ya? Seperti itu. Nah, orang pikun kadang bisa dikatakan asbah ya, kadang-kadang orang pikun enggak sadar gitu. Dalam artian tuh perbuatannya itu bukan perbuatan orang-orang yang saya istilahnya seperti orang yang normal. Kadang loh ya. Nah, kalau misalkan keadaan seperti itu ya dikiaskan. Nah, dikiaskan dia dapat udzur di situ. Nah. Dan dari sini karena disebutkan para ulama ketika di awal permulaan dia kecil, ya kecil anak kecil main-main, ya enggak? Itu nanti membesar sampai dewasa. Nah, ketika tua itu kadang-kadang balik seperti anak kecil lagi. Itulah itu memang para ulama menjelaskan itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat di sini, maksudnya bukan badannya anak kecil, bukan perilakunya. Itu maksudnya ya. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum. Kata beliau di sini wa fihi anna dainallahi ahad an yuqda ala ma sayati bayanuh. Masyaallah. Di sini juga ada pendalilan hutang kepada Allah taala itu lebih berhak untuk ditunaikan sebagaimana akan datang penjelasannya. Berpuasa hutang kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hutang kepada manusia aja wajib ditunaikan, apalagi hutang kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi jawazu tasmiyati syahr Ramadan bi Ramadan, sudah kami jelaskan. Sudah Anda jelaskan awal permulaan, di dalamnya juga ada apa? Diperbolehkan menamakan bulan Ramadan dengan Ramadan. Silakan tafadhol, al-amr wasi'. Perkaranya bebas. Antum mau katakan bulan Ramadan juga boleh, Ramadan juga enggak ada larangan. Paham ya? Besok bulan Ramadan besok ini, bukan bulan Ramadan. Kita katakan boleh. Mau Ramadan silakan tafadhol, bulan Ramadan enggak ada larangan. Dua-duanya ada dalilnya. Man shoma Ramadhana in Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan. Boleh dua-duanya. Dalilnya ada. Nah. Berikutnya wa fi syughul mar'ah bizawjiyah. Masyaallah, ini juga dijelaskan ini. Di dalam hadis ini, nah barakallahu fikum, ada faedah yaitu sibuknya seorang wanita dengan suaminya. Paham ya? Karena seorang wanita, seorang istri ketika sudah berumah tangga, berkeluarga, itu kan akhirnya apa? Ada suami. Nah, dari situ ada hak yang perlu tunaikan. Paham ya? Dan hak suami harus ditunaikan istri. Paham ya? Dan istri harus paham apa yang diinginkan oleh suaminya. Mulai dari membantunya, kemudian juga nah barakallahu fikum, saling ta'awun, pengertian di situ ya. Karena apa? Karena rumah tangga, sebutan para ulama, itu akan hancur, berserakan kalau tidak ada apa? Tidak ada saling pengertian. Paham ya? Karena pernikahan itu diwujudkan agar apa? Agar terwujudkan 3 poin yang penting. Sakinah, mawaddah, warahmah. Harmonis, romantis, dinamis. Paham ya itu? Paham ya? Tenang, tentram, saling mencintai. Nah, ini enggak akan terwujudkan kalau tidak saling pengertian. Dan pengertian ini akan dibangun semakin dia mengenal Al-Qur'an dan Sunnah, semakin paham mereka. Karena disebutkan dalam hadis, hak seorang suami itu sangat besar. Paham ya? Sangat besar haknya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Bayangkan itu. Kalau seandainya aku memerintahkan salah seorang untuk sujud kepada orang lain, misalnya aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena betapa besarnya hak seorang suami. Sudah kerja, banting tulang, peras keringat untuk mencari ma'isyah, menghidupi apa? Anak dan istri. Pulang kerja enggak dibikinkan apa-apa. Paham ya? La qahwah wala kopi wala syai'. Paham ya? Nah, baju masih kusut semuanya. Belum disetrika, belum dicuci misalkan. Intinya apa barakallahu fiik? Kalau saling pengertian, insyaallah paham. Ketika istri sakit, ya jangan barakallahu fikum dipaksa untuk bekerja seperti ketika sehat. Suami ta'awun di situ, hatta walaupun nyopir. Paham ya? Nyuci piring. Paham ya? Dibantu di situ barakallahu fik. Paham ya? Ta'awun, kerjasama. Insyaallah باذنillah antum kita semua yang merasakan kalau saling pengertian, tentram sudah. Paham ya? Seorang wanita, seorang istri itu di mana-mana yang paling dominan dan insyaallah taala itu kebanyakannya, paham ya? Nah, barakallahu paling senang megang uang. Paham ya? Jadi kalau misalkan antum kalau kerja, kemudian punya penghasilan, suruhlah dia bawa. Suruh bawa aja. Paham ya? Nah, barakallahu fik. Antum bawa sedikit tidak masalah, tapi dia jadi bendaharanya udah. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Itu untuk mewujudkan biar tidak ada saling kecurigaan. Tapi kalau udah saling mencurigai, saling sembunyi-sembunyian, saling petak umpet misalkan kucing-kucingan, istri punya HP di nomor suami diblokir.
Paham ya? Atau dikasih kode, suami nggak bisa ngecek HP istri. Sebaliknya itu jangan. Kalau saling mencurigai itu sudah tanda bahaya sudah itu. Paham ya? Kalau rambu-rambu lalu lintas itu lampu kuning sudah itu. Paham ya? Nah, dikondisikan ya, ini sekedar selingan bahwasanya sibuknya seorang wanita dengan suaminya. Diperbolehkan. Paham ya? Hatta dalam masalah barakallahu fiikum puasa Ramadan misalkan ya, membantu ya, dipersiapkan semuanya. Barakallahu fiikum seperti itu. Wa taqdimu haqqihi ala ghairihi minal huquq, ya kan? Nah, dan juga apa? Mendahulukan haknya atas yang lainnya dari hak-hak yang ada. Malam yakun wajibah, selama bukan suatu perkara yang wajib. Maksudnya mendahulukan hak suami tadi itu, selama bukan perkara yang wajib. Hatta dalam masalah puasa sunnah ya. Itu kalau istri mau puasa izin dulu. Mas, ana mau puasa, Mas. Jangan. Hari ini jangan puasa dulu. Kalau puasa sunnah harus sami'na wa ta'na. Ya udah, jangan nekat ya. Perempuan enggak boleh nekat. Kalau itu adalah puasa sunnah, tapi kalau puasa wajib walaupun enggak izin boleh. Bedakan ya. Nah, seperti itu. Jadi saling pengertian barakallahu fik, saling pengertian ta'awun. Jadi saling pengertian kalau lagi sakit ya dikondisikan seperti itu. Naam. Kita lihat di sini, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnih. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam mengatakan tidak halal bagi seorang wanita berpuasa dalam keadaan suami ada di situ kecuali dengan seizinnya. Puasa apa ini? Puasa sunnah. Jadi kalau mau puasa sunnah ke Senin Kamis atau Daud izin dulu. Mas atau Bang lah, taruhlah kalau orang apa Sumatera misalkan atau orang-orang luar Jawa, Mas itu ya. Nah, barakallahu fikum, izin dulu mau berpuasa. Izinkan tafadhol berpuasa. Kalau misalkan enggak diizinkan ya sabar. Itu kalau puasa apa? Sunnah. Makanya sebutan malam yakun wajibah, selama bukan perkara yang wajib seperti itu. Naam. Ayo. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Permasalahan masalatun hal yashmal dzalika hatta al-qada am annahu khasun bi tatawwu'. Sekarang izin kepada suami ketika puasa, seorang istri izin kepada suami ketika puasa, apakah itu khusus puasa sunnah saja atau puasa mengqadha Ramadan pun harus izin? Kalau Ramadan wajib enggak hukumnya? Wajib lah kalau dia mengqadha. Mas, ana mau puasa qadha Ramadan, harus izin atau tidak kalau mengqadha Ramadan? Nah, disebutkan di sini nanti barakallahu fiik. Hadza fit tatawwu', izinnya ini kalau dalam masalah tatawwu', puasa sunnah. Wa yadkhul fihi, dan masuk juga di situ al-qadha, puasa qadha pun harus izin. Tapi ingat kita lihat sini, fala yajuzu laha an taqdiya illa bi idnih, maka enggak boleh seorang wanita atau istri mengqadha puasa Ramadan kecuali dengan seizinnya. Illa, ini penting ini illa ini, kecuali idza khasyiyat dukhul Ramadan, kecuali kalau dia khawatir mau masuk Ramadan. Sudah hutangnya 10 hari, paham ya? Dia mengqadhanya di 20 Sya'ban. Kurang 10 hari kan orang lebihnya kan. Nah, itu kalau misalkan seperti itu, nah istri suaminya taruhlah kerjalah di luar gitulah. Nah, itu dia enggak sempat izin, langsung aja puasa karena waktunya mepet itu loh. Namanya nanti waktu ada dua, mudayyak sama muwassa'. Waktu yang mudayyak itu waktu yang sempit, mau enggak mau harus waktu itu juga dikerjakan, sama muwassa'. Muwassa' itu waktu yang luas, ditunda enggak masalah. Tapi kalau udah hutangnya 10 hari, sudah berada 20 Sya'ban, sempit enggak waktunya? Bismillah, qadha. Tapi kalau waktunya masih panjang, dia di bulan Shafar misalkan, izin dulu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Wa fihi ma kanat alaihi Aisyah radhiyallahu anha min mahabbati idkhalis surur wal uns ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Di dalamnya juga terkandung apa? Pendalilan bahwasanya dahulu Aisyah radhiyallahu anha itu beliau sangat senang memasukkan rasa bahagia dan ketentraman kepada Rasulullah SAW, suami istri. Jadi seorang istri kalau bisa diupayakan semaksimal mungkin, nah barakallahu fikum, bisa menghibur suaminya. Pulang kerja ya dibikinkan apa? Sesuatu yang hangat lah. Mungkin teh atau Nescafe atau apa gitu ya. Intinya disambut dengan apa? Dengan senyuman, senang. Tapi kalau disambut dengan wajah yang merengut, la senyum wala salam wala kalam, paham ya? Itu sudah capek kerja, banting tulang, peras keringat, dan jualannya hari itu enggak laku lagi. Pulang dalam kondisi enggak disambut dengan yang baik, marah dia nanti. Nah, ini sekedar selingan barakallahu fiik, bahwasanya lihat ini Aisyah ini, Ummul Mukminin Ummi Abdillah, istri Rasulullah SAW, betapa pedulinya. Dan karena sibuknya bersama Rasulullah sampai apa? Enggak sempat mengqadha kecuali bulan Sya'ban. Masya Allah. Naam.
Fa innaha khasyat antasuma, karena waktu itu beliau khawatir untuk berpuasa. Fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi hajah, dalam kondisi Rasulullah butuh sesuatu. Karena beliau khawatir tadi itu, khawatir kalau puasa ternyata Rasulullah butuh sesuatu itu ya. Fayajituha sha'imah, kemudian Rasulullah menjumpai dalam keadaan puasa. Dalam keadaan apa? Puasa. Makanya Aisyah menunda. Karena kalau waktu itu Aisyah puasa mungkin Shafar atau di bulan yang lain, khawatir Rasulullah butuh sesuatu dalam kondisi dia berpuasa. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi. Yang tak sebutkan tadi itu ya. Nah, limadza kanat Aisyah anha ta'akhir. Naam, ta'akhiratil qada, ma'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu tis'u nismatin ghairuha atau ghairiha itu. Ghairuha ya. Artinya, nah, kenapa Aisyah ummul mukminin menunda mengqadha puasa Ramadan padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki apa? 9 istri selainnya. Paham ya? Selain Aisyah punya istri lagi. Kenapa kok ditunda gitu loh? Belum. Nah, sebabnya kenapa? Kalau seandainya taruhlah barakallahu fikum Rasulullah kepada istri-istri yang lain, kemudian Aisyah, nah waktu itu taruhlah apa barakallahu fikum, nah Rasulullah tidak bersama Aisyah, bisa juga. Tapi kenapa kok Aisyah ummul mukminin menunda gitu loh ya? Nah, disebutkan di sini barakallahu fik, khusus untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwasanya apa barakallahu fik? Naam, untuk masalah membagi, kalau dia punya istri lebih dari satu, kalau umatnya dari kalangan umat Rasulullah SAW kan paling banyak 4, paham ya? Itu ada pembagian. Tapi khusus Rasulullah SAW bebas. Paham ya? Masalah pembagian bebas. Lihat sini biar tambah jelas. Nah, ada yang mengatakan yang pertama, na'am qad qala ba'dul ulama yushkil 'ala hada, sebagian ulama menganggap ini ada iskal. Bahwasanya Rasulullah SAW waktu itu punya istri 9. Nah, dan beliau tidaklah berputar, maksudnya mengelilingi, menjadwal kecuali setelah 8 hari. Wa kanat tastati' an tasum fiha. Waktu itu ketika bukan jadwalnya kan Aisyah seharusnya bisa itu loh. Paham ya? Ketika bukan jadwalnya Aisyah, seharusnya Aisyah bisa mengqadha puasa Ramadan, tapi kenapa enggak bisa? Kita lihat. Faradda alaihi ba'du ahli ilm. Sebagian ahli ilm membantah ucapan tadi itu, annal qismata ghairu wajibatin 'alan nabi. Pembagian itu kalau untuk Rasulullah enggak wajib. Paham ya? Kalau untuk selain Rasulullah SAW dari kalangan umatnya wajib. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau dia menikah dengan seorang gadis berapa hari tinggalnya? Apa? Sepekan ya. Sepekan. Kalau janda baru 3 itu kan. Nah, itu pembagian itu bukan untuk Rasulullah SAW. Maksudnya pembagian seperti bagi Rasulullah bebas. Bagi Rasulullah SAW bebas. Kita lihat sini. Nah, bagi Rasulullah enggak wajib. Wa inna makana yuqassim sallallahu alaihi wasallam tatyiban li khatirihinna wa khasyatan ala qulubihin. Waktu itu Rasulullah kenapa tapi membagi? Enggak wajib, tapi kenapa beliau membagi-bagi? Karena dalam rangka untuk apa? Membikin tenang pikiran-pikiran mereka, dan juga barakallahu fikum, khawatir terhadap apa? Hati-hati mereka biar enggak patah hati atau sakit hati. Dibagi-bagi. Paham ya seperti itu? Na'am. Wa illa faqad qala ta'ala turji man tasha' minhunna wa tu'wi ilaika man tasha', bebas. Paham ya? Dari kalangan para wanita atau istri tadi, Rasulullah bebas mau yang mana dulu silakan, yang jelas apa? Tidak ada pembagian. Rasulullah hukumnya apa? Bagi Rasulullah untuk pembagian ini enggak wajib. Paham ya? Pembagian ini enggak wajib. Na'am. Itu kesimpulannya. Jadi, barakallahu fikum, intinya karena waktu itu Aisyah ummul mukminin ada kesibukan bersama Rasulullah SAW, dikhawatirkan Rasulullah butuh sesuatu dalam kondisi ternyata beliau berpuasa, kan nggak enak gitu ya, sehingga beliau menundanya sampai Sya'ban. Nah, seperti itu. Yang terakhir barakallahu fikum, fihi ada pendalilan juga, ada faedah juga, hirsus salaf radhiyallahu anhum ala qada'il huquq, la siyama haqqullah. Semangatnya para salaf untuk menunaikan hak-hak, terkhususkan terlebih-lebih lagi hak Allah Ta'ala. Semangat mereka segera tunaikan itu ya. Nah, wa fihi al-mubadarah ila siyam qabla dukhul Ramadan. Di dalamnya juga ada pendalilan mubadarah. Apa mubadarah itu? Bersegera untuk berpuasa sebelum masuk Ramadan. Jadi kalau antum punya hutang puasa misalkan, segera. Jangan ditunda-tunda sampai datang Ramadan lagi baru bingung. Paham ya? Nah,
Dengan cara bagaimana tadi? Kalau antum keberatan langsungan, selang-seling tadi itu. Mungkin Senin, Kamis atau dibikin seperti puasa Daud, sehari puasa sehari enggak, kan ringan. Daripada langsung antum punya hutang 10 hari langsung dibayar ketika Sya'ban, itu pun akhir-akhir itu berat. Paham ya? Jadi penundaan tadi enggak ada larangan, boleh, tapi yang penting jangan sampai masuk Ramadan yang berikutnya. Naam. Wa fi jawazu an tasumal mar'ah tatawwu' idza kana zawjuha sha'iman. Di dalam hadis ini juga ada pendalilan bolehnya seorang wanita puasa sunnah selama suaminya juga puasa. Paham ya? Misalkan suami istri puasa Senin Kamis bareng enggak masalah. Walau lam ya'dan laha bil lafadz, walaupun tidak izin secara lafadz, karena suami juga puasa itu ya. Li'annahu sayakun mashghulan anha bisiyam, karena suaminya pasti akan sibuk dengan puasa kalau sama-sama puasa. Tapi kalau suaminya enggak puasa, istrinya mau puasa sunnah, izin dulu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa fihi anna niyabah 'anil hayy la tajuz. Itlau kanat tajuzun niyabah law wakalat ihda nisaiha. Artinya apa? Di dalamnya juga ada pendalilan bahwasanya menggantikan puasa orang yang hidup itu enggak boleh. Kalau seandainya boleh nih saya apa? Nah, barakallahu nih saya Aisyah akan mewakilkan kepada salah satu istri yang lainnya. Paham maksudnya? Jadi antum taruhlah masih hidup ya, kita masih hidup ini. Antum wakilkan ana Ramadan ini satu apa dari awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan ada borongan ini. Ada orderan ini. Tolong antum yang berpuasa ya. Antum yang gantikan. Boleh enggak gitu? Enggak boleh, karena masih hidup. Paham ya? Nanti antum tak gaji enggak usah khawatir. THR adalah cair. Misalkan kita katakan enggak bisa. Selama dia masih hidup enggak bisa. Paham ya? Nanti ada pendalilan, ada hadis yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu ketika dia berpuasa kemudian dia punya hutang puasa, siapa yang menggantikannya? Kalau dia mati ya, syaratnya mati dulu. Kalau dia masih hidup enggak bisa, antum wakilkan enggak bisa. Walaupun antum gaji pun enggak bisa. Paham ya? Na'am, wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.